Hai, selamat datang di Bima Podcast Bincang Mahasiswa Ikopin University. Nah, kali ini merupakan episode pertama dari Bincang Mahasiswa. Nah, tema kali ini merupakan perkenalan BEM-KM Ikopin periode 2022-2023 Kabinet Cakra Sadya. Kebetulan. Nah, di sini aku, Pepi Febrianti Lestari, akan membantu podcast pada kali ini. Pepi juga nggak sendiri, ditemani oleh Resma kita dan Wapres kita. Boleh nih? Perkenalan Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ryan Ramadan. Saya dari anak manajemen dari program studi manajemen angkatan 2020. Jurusan konsentrasi berarti ya, konsentrasi kombit atau komunikasi bisnis dan penyuluhan. Saya lahir di Bandung tahun 2000 tanggal 15 Desember itu tepatnya, dan sekarang saya stay-nya di KPN ngekos. Ya. Perkenalkan, nama saya Reja Hari Anggoro, bisa dipanggil Reja Hari saja, pakai Anggoro. Nah, lalu juga saya semester 6 angkatan 2020 prodi S1 manajemen, konsentrasi manajemen kombit juga sama. Kebetulan kita sama satu kelas. Ya, lalu juga saya tinggal di Cicalengka sekarang. Oke, gimana nih kabarnya selama berkuliah di Ikopin? Alhamdulillah sehat dan menguras uang. Kalau dari Reza? Alhamdulillah sehat. Kita Udah cukup berada sehat. dalam lingkungan yang asri. Iya. Jadi kita sehat selalu, alhamdulillah. Oke, karena sekarang merupakan presiden dan wakil presiden BEM-KM Ikopin, jadi pasti yang nanya ke ini gitu. Nah, di sini kita udah nyiapin pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman semua ke Nah, teman-teman semua yang mana ini? teman-teman semua ya. Yang mana dari siapa juga nih? Apa yang tahu? Ya udah, Siapa tahu teman-teman kita semua bisa- atau apa? Jangan-jangan nanti teman-teman empat. Oh, berarti teman-teman Ikopin. Oh, teman-teman di kopi. Gitu. Oke. Anak Ikopin berarti. Oke, nah pertanyaan pertama itu mungkin bisa dijelaskan sedikit nih soal BEM itu apa sih? Oke. Boleh dari Dari saya. Iya. Nah, mungkin BEM apa ya? Nah, mungkin teman-teman ini ada yang udah tahu, teman-teman mahasiswa khususnya ya, ada yang udah tahu atau masih belum terlalu tahu terkait badan eksekutif mahasiswa ini. Sebetulnya BEM itu sebuah akronim yang diambil dari badan eksekutif mahasiswa, dan teman-teman kalau misalkan menggunakan search engine atau Google itu searching mendapatkan definisi bahwasannya badan eksekutif mahasiswa merupakan lembaga intrakampus yang dimana itu menjadi lembaga tertinggi dalam struktur lembaga tertinggi eksekutif dalam struktur keluarga mahasiswa itu biasanya. Nah, lalu kemudian namun ketika saya melihat lebih dalam bahwasanya badan eksekutif mahasiswa itu bukan hanya menjadi sesosok eksekutor saja, namun badan eksekutif mahasiswa itu menjadi sebuah ujung tombak yang dimana teman-teman badan eksekutif mahasiswa inilah yang harus memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa. Yang esok lusa ketika teman-teman mahasiswa mempunyai suatu problematika atau sesuatu yang kompleks dan membutuhkan sesosok penolong, nah badan eksekutif mahasiswa inilah yang harusnya hadir untuk menolong mahasiswa itu tersebut. Dan juga badan eksekutif mahasiswa itu selalu berperan ketika memang ada suatu polisi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu memang menjadi sebuah fungsi dari mahasiswa itu sendiri menjadi sosial kontrolnya. Itu sih mungkin yang bisa saya jelaskan sih. kalau menurut Reza gimana? Kalau menurut saya, BEM adalah badan eksekutif mahasiswa. Ya, betul nggak? Betul. Eksekutif mahasiswa. Betul. Nah, kan tadi juga udah dijelaskan nih oleh presiden mahasiswa kita. Dan juga ini badan eksekutif mahasiswa. Itu di dalam kampus kita menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, dan di dalamnya juga kita tidak hanya menampung aspirasi itu,
tapi kita menindaklanjuti atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kampus. Lalu juga di sini dalam badan eksekutif mahasiswa sebagai wadah teman-teman mahasiswa umum yang lainnya yang ingin mengembangkan keterampilan, bakat ataupun mengembangkan agar kita memiliki daya nalar kritis dan memiliki jiwa kepemimpinan, soft skill yang baik. Itu kita dalam badan eksekutif mahasiswa menampung sebagai wadah untuk mengembangkan kepribadian dalam diri kita tentunya. Dan juga dalam badan eksekutif mahasiswa ini, dalam kita ini kita mengarah ke arah kerja, konsep kerja yang dimana kita di sini bekerja secara profesional. Tentu juga tidak lupa dengan sesuai kampus kita yaitu Ikoben University dengan menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi, di dalamnya memiliki kekeluargaan yang sangat kuat. Apalagi dalam badan eksekutif mahasiswa kita bekerja profesional, dan juga tidak lupa dan adanya kekeluargaan juga. Lalu juga untuk badan eksekutif mahasiswa ini sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, dan juga badan eksekutif mahasiswa ini menjadi social control, yang dimana menjadi social control ini mengontrol dan melihat kebijakan-kebijakan yang ada dalam internal kampus. Dan begitu juga kita melihat kebijakan-kebijakan di eksternal kampus, lebih tepatnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita menjadi social control untuk mengenai hal itu. Oke, mungkin sedikit mendapatkan juga yang terkait tadi badan eksekutif mahasiswa. Nah juga kenapa badan eksekutif mahasiswa itu ada di kampus, karena memang dalam Permendikbudristek itu mempunyai sebuah regulasi yang dimana mahasiswa harus mengetahui terkait tentang sistem kenegaraan. Maka dari itu kenapa pada badan eksekutif mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun Mahkamah Mahasiswa. Nah, agar apa esok lusa, betul tadi yang seperti rekan saya jelaskan atau sampaikan, mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan yang esok lusa akan meneruskan estafet kepemimpinan. Dan esok lusa mahasiswa-mahasiswa inilah yang sekiranya besok bisa mengatur bahwasannya bagaimana berjalannya sebuah sistem kenegaraan itu dengan yang baik dan bermanfaat atau tidak merugikan masyarakat, dan juga tentunya dapat mensejahterakan masyarakat. Ya, menambahkan sedikit lagi ya. Nah juga badan eksekutif juga menggerakkan, menjadi sebuah penggerak dalam kampus tentunya. Dalam menjadi penggerak ormawa organisasi mahasiswa yang ada di dalam kampus, entah itu himpunan dan juga unit kegiatan mahasiswa ataupun yang komunitas. Dan juga tidak hanya di dalam kampus, kita juga balik lagi mengenai social control, mengenai melihat menjadi penggerak juga kebijakan-kebijakan negara kita, tentunya negara Republik Indonesia. Oke, lanjut nih, apa sih harapan dari Ahan sama Areza BEM ke depannya? Tentunya mau Areza dulu aja dulu. Boleh. Tadi kan saya. Boleh. Harapan tentunya ya badan eksekutif mahasiswa ini saya tuh pengen sesuai dengan nama, doa serta makna yang terkandung dalam cakra sandia yang dimana mengisi hal itu mempunyai makna persatuan. Kita itu ingin adanya roda persatuan untuk harapan kedepannya, semoga kita dapat terus kita berkolaborasi, terus kita bersinergi, dan terus inovasi untuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam kampus. Tentunya kita menjadi solusi, conclusion untuk mengenai masalah-masalah tersebut. Dan balik lagi, kita terus berkolaborasi untuk membawa arah KM Ikoben ini ke arah yang lebih baik lagi, tentunya di dalam kampus internal kita. Tentunya kita banyak harapan, cita-cita serta doa untuk mewujudkan suatu persatuan, yaitu dengan satu kerjasama antar organisasi kemahasiswaan. Oke, mungkin kalau dari saya betul sepakat dengan apa yang tadi akan saya jelaskan, karena memang ketika kita merampungkan visi misi dari Kabinet Cakra Sandia itu, kita melakukan kajian yang memang cukup mendalam terkait kondisi internal maupun eksternal, dan juga kita juga melihat evaluasi dari kemarin-kemarin apa yang sebenarnya menjadi kekurangan dalam badan eksekutif mahasiswa. Nah mungkin sebetulnya simpel, kenapa kita pengen persatuan dalam badan eksekutif mahasiswa?
ketika kita berbicara tentang historis sebuah gerakan revolusi, maka ada sebuah rasa persatuan yang dimana Indonesia merdeka ketika kaum muda dan kaum tua bersatu. Indonesia merdeka dalam 1966, 65, 66 penggulingan Soekarno, yang dimana entitas mahasiswa dan entitas masyarakat bersatu karena ada sebuah kesalahan dalam sistem kepemerintahan Soekarno. Itu akhirnya mereka bersatu dan menggulingkan Soekarno, dan itu berhasil menciptakan Orde Baru. Kita juga melihat tahun 98 yang kemarin baru terjadi, 21 Mei, setelah 32 tahun rezim Orde Baru, rezim Soeharto menjabat, akhirnya masyarakat muak dengan tindakan otoritarianisme yang ia lakukan. Masyarakat bersatu dan rezim Orde Baru pun jatuh. Dan sekarang masanya seharusnya visi kita sebagai pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, kuncinya itu cuma satu kok. Ketika semua orang bersatu, maka visi misi apapun yang mereka akan laksanakan atau mereka yang tuju, maka itu akan berhasil. Dan kuncinya adalah bersatu. Indonesia hancur, maka para masyarakatnya itu ada sebuah sebuah gesekan di antara masyarakatnya atau menjadi perang saudara. Seperti yang sudah kita lihat kemarin-kemarin, Pak, apalagi menjelang tahun politik. Maka pada kabinet ini, karena ini 2020-2023, harapannya dan juga kita melihat di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi yang dimana tingkat populasi pemudanya itu lebih banyak dibandingkan tingkat populasi dari orang tua ataupun yang masih kecil. Nah, harapannya juga kembali kita terus berharap agar bahwasannya seluruh entitas masyarakat itu dapat bersatu dalam, ataupun seluruh entitas yang ada di keluarga Mas Kopin itu dapat bersatu di dalam doa Cakra Sandia. Itu sih memang. Dan juga kita ingin menciptakan sebuah organisasi, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, tidak eksklusif namun inklusif, yang dimana itu menjadi rasa kepemilikan semua mahasiswa Kopin University. Oke, kita doakan ya, kayak Kopin University makin baik lagi, makin maju lagi teman-teman. Ya, ini mungkin ada satu kata, persatuan adalah kunci, kerjasama adalah solusi. Kuat Renja 2025. Oke, lanjut. Nah, kedepannya itu BEM apakah ada kolaborasi? Nah, kalau misalnya ada itu apa aja? Nah, banyak tentunya ya. Banyak. Karena kan mungkin ini sering digaungkan oleh teman-teman dari ketua yang ada di KMI Kopin, bahwasannya periode 2020-2023 ini merupakan periode yang kolaboratif, yang dimana kita khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai suatu program yang dimana itu dapat merangkul seluruh unit kegiatan mahasiswa. Kemungkinan yang itu namanya pekan olahraga, yang dimana kita akan melakukan kolaborasi yaitu bentuknya dalam karena pekan olahraga ya, jadi kita mengadakan seperti POS, apa itu namanya, pekan olahraga nasional kalau misalkan di Indonesia kan. Nah, itulah yang memang sekiranya dapat menjadi suatu program terobosan, dan juga karena memang periode kemarin Badan Eksekutif Mahasiswa itu tidak mempunyai program seperti pekan olahraga ataupun hal yang lainnya, itu memang menjadi sebuah terobosan saya dan Reja agar kita dapat merangkul unit kegiatan mahasiswa dan juga kita menjaga rasa persatuan itu. Mungkin ada Mas Reja yang akan menambahkan. Ya, saya juga sepakat. Kita juga untuk melakukan kolaborasi sebetulnya banyak, dan juga melibatkan juga sivitas akademi dan yang lainnya. Karena kita juga ada melalui sekolah pergerakan, dan kita juga ini ingin mengkolaborasikan ini, dan juga untuk sekolah pergerakan ini menjawab keresahan kita yang dimana kemarin kita kurangnya SDM, pemahaman mengenai organisasi,
Dan juga melalui sekolah pergerakan ini, saya ingin kolaborasi antara seluruh ormawa atau seluruh sivitas akademi Ikopin ini mengikuti kegiatan ini. Untuk apa? Untuk kaderisasi, yang dimana agar esok lusa di tahun berikutnya kita tidak merasakan hal seperti ini lagi, yang dimana kurangnya sumber daya manusia yang memahami apa itu profesional, organisasi, dan soft skill yang lainnya. Maka dari itu kita membuat suatu program itu sekolah pergerakan yang dimana isinya untuk kaderisasi, entah itu untuk organisasi mahasiswa yang lain, entah itu untuk sivitas akademik. Saya ingin dalam kolaborasi ini seluruh sivitas akademik Ikopin ini dengan ormawa mengikuti hal ini agar kita juga mempunyai meneruskan nanti ada estafet kepemimpinan, tentunya pasti ada, dan nanti kepemimpinan selanjutnya, kepengurusan selanjutnya tidak merasakan hal-hal seperti ini. Ini untuk umumnya. Lalu juga kita ada melalui Ormawa Award, yang dimana program ini saya ingin seluruh ormawa, himpunan, unit kegiatan mahasiswa ataupun komunitas bisa jadi penghargaan ini kepada ketuanya secara personal. Dan diadakan ini di Ormawa Award, saya ingin keaktifan ormawa di kampus ini lebih aktif untuk mengejar prestasi yang nanti akan diadakan di Ormawa Award. Dan tujuan kita membuat Ormawa Award itu ingin ingin mendorong unit kegiatan mahasiswa, himpunan, dan yang lainnya itu terus aktif mengejar, bersaing secara sehat, bersaing secara aktif untuk mengejar apa yang nanti akan diadakan di Ormawa Award ini. Tentunya sebuah penghargaan, sebuah apresiasi. Dan inilah program kita, ingin adanya terus kolaborasi seperti itu. Dan juga mengenai aspirasi, kita juga ada program kita yaitu Rumah Aspirasi, yang dimana kita ini di dalamnya ada mengadakan konsolidasi, entah itu melalui Kementerian Dalam Negeri, entah itu melalui Kementerian Luar Negeri, ataupun Kementerian Pendidikan, dan juga ada Kementerian Kajian Strategis. Dalam hal itu kita ingin adanya konsolidasi membahas suatu isu, entah itu isu internal kampus, regional, ataupun sampai nasional. Kita ingin membahas itu. Di balik hal itu kita ingin juga menghilangkan mahasiswa-mahasiswa yang apatis dengan mengadakan kita konsolidasi sekolah pergerakan Ikopin untuk menjawab keresahan-keresahan itu, agar nanti esok lusa kepengurusan selanjutnya tidak merasakan ataupun berkurangnya, dan juga lebih aktif lagi entah itu ormawa ataupun mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Banyak harapan yang besar untuk nanti dikolaborasikan. Mungkin ada tambahan? Cukup sih. Ini Mas Rejo udah kepanjangan ngomongnya. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman Ikopin. Nah, pada misi apakah terdapat membangun hubungan yang baik dulu bagi internal BEM-nya sendiri? Jika ada strategi, bagaimana penerapannya? Boleh menjawab dari yang sebelumnya juga, menambahkan lagi nggak? Boleh. Nah, saya juga harapan besarnya gitu ya, entah seluruh mahasiswa Ikopin University ataupun unit kegiatan mahasiswa ataupun himpunan dan yang lainnya bisa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang nanti program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan visi-misi kita yaitu ingin menggerakkan, ingin mewujudkan suatu persatuan, tentunya KM Ikopin ini yang jadi ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu harapannya, kita dapat berkolaborasi untuk kerjasama intim untuk mewujudkan suatu persatuan. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang tadi mau dijawab sama Terkait apa tadi soalnya pertanyaan? dari teman-teman Ikopin. Nah, boleh diulang? Boleh, pertanyaannya apa itu? Oke, nah pada misi apakah terdapat membangun hubungan yang baik dulu bagi internal BEM-nya sendiri? Nah, jika ada strategi, bagaimana penerapannya? Oh, internal BEM berarti Iya. ya. Atau mau sama internal kampus juga? Boleh. Oh ya, nanti itu mah. Ya, mungkin gini ya. Mungkin yang bertanya ini merupakan kepengurusan periode sebelumnya. Sorry. Ya, ketika seperti yang tadi saya bicarakan, bahwasanya kita mempunyai suatu misi yang dimana berbunyi berdedikasi, bersinergi, dan berinovasi. Nah, guna menciptakan persatuan di Ikopin. Dan lalu bagaimana sebenarnya ketika kita ingin membangun suatu persatuan di lingkungan yang notabene-nya lebih
besar, maka harus ada proses revitalisasi dalam internal. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah pada saat awal kepengurusan itu menyamakan suatu visi yang sama, yang dimana Kabinet Cakrasandia ingin membangun persatuan. Namun ketika kita melihat situasi dan kondisi internal pun belum bersatu. Nah, itu yang saya selalu tekankan kepada seluruh pengurus. Bagi teman-teman yang tidak ingin bersatu, ya silakan monggo keluar dari kepengurusan. Kita tidak muluk-muluk. Ketika kita mempunyai visi yang sama, namun kita berbeda dari etnisnya, dan kita akan tetap bersatu. Karena apa? Karena kita mempunyai visi yang sama itu tadi. Nah, mungkin itu langkah-langkah untuk menjaga internalisasi itu lebih baik lagi. Mungkin kita melakukan sebuah langkah yang dimana menyamakan satu visi yang sama. Itu sih. Ya, tadi strategi ya kalau nggak salah. Kita juga yang satu komunikasi strateginya itu. Kita melalui menekankan untuk semua pengurus untuk saling berkomunikasi. Karena dengan periode sekarang gitu, jangan kita berkolaborasi jangan hanya di luar internal badan eksekutif mahasiswa, tetapi kita juga harus dapat berkolaborasi di dalam internal kita juga, berkolaborasi antar kementerian melalui yaitu melalui komunikasi adalah kunci sebetulnya. Ketika kita melalui komunikasi apa yang kita disampaikan dan yang lain bisa dapat meresap apa yang kita sampaikan, itulah kita terjadi kedepannya strategi untuk membuat hubungan yang baik. Dan juga itu karena komunikasi buat internal juga yang nanti di luar, buat eksternal, yaitu melakukan komunikasi yang intensif, melakukan pendekatan melalui pendampingan, yaitu komunikasi. Karena adanya komunikasi kita dapat berjalan suatu kegiatan dan suatu program yang lain dengan adanya komunikasi yang satu. Karena dari segi komunikasi kita mendapatkan suatu informasi yang sangat berharga. Maka dari itu strateginya kita bisa terus berkomunikasi. Komunikasi ini jangan sampai redup, tapi terus dikembangkan sesampai intensif untuk terus berkomunikasi. Nah, kita juga menekankan melalui Kementerian Sumber Daya Manusia untuk seluruh pengurus untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi. Kalaupun ada masalah suatu internal dalam kita, kan kita nanti adanya controlling, adanya counseling. Saya juga menekankan kepada internal kita, terutamanya Kementerian Sumber Daya Manusia, dalam 1 bulan itu ada controlling, ada counseling sampai setiap minggunya. Saya ingin adanya controlling dan counseling karena itu controlling dan counseling itu merupakan suatu hal yang penting. Jadi jangan sampai pengurus yang lainnya merasa sendiri, merasa kerja sendiri, ataupun merasa capek sendiri. Yaitu satu, kita komunikasikan, kita dapat informasi, kita dapat mencari mencari suatu pengeluaran dari masalah tersebut. Jadi itu komunikasi adalah kunci. Mungkin ada tambahan lagi atau cukup? Cukup. Oke, karena ini merupakan pertanyaan terakhir, mungkin ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman Ikopin atau untuk bagian internal BEM-nya sendiri dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa? Mungkin yang pertama yang saya sampaikan untuk teman-teman pengurus yang mungkin nonton, kalau nonton, Iya. sedikit yang saya sampaikan, Badan Eksekutif Mahasiswa bagi saya pribadi merupakan rumah kedua tentunya, karena dari semester 4, 5, 6 dan sekarang 7 Badan Eksekutif Mahasiswa selalu mengajarkan saya banyak pengetahuan yang sebelumnya saya tidak ketahui. Nah, maka tentunya apa yang saya rasakan ini juga saya berharap ingin teman-teman rasakan juga. Entah esok lusa teman-teman juga ingin terus fokus untuk menjadi bagian pengurus ataupun pindah ke organisasi lainnya. Namun sejujurnya teman-teman, Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan lembaga yang seharusnya terus melayani. Entah teman-teman lelah,
saya tahu, saya paham teman-teman pasti pernah merasa lelah dengan dihajar segala macam program kerja dan kewajibannya. Saya tahu lelah, namun percayalah teman-teman, ketika teman-teman esok lusa purna di badan eksekutif mahasiswa, teman-teman mempunyai suatu kebermanfaatan bagi mahasiswa lainnya, dan kebermanfaatan itu yang nanti esok lusa akan Allah balas kepada teman-teman. Kebermanfaatan teman-teman untuk melayani teman-teman yang mahasiswa lainnya. Nah, itulah yang nanti akan membawa teman-teman ke tempat yang lebih indah ketika teman-teman sudah meninggal. Mungkin itu untuk pengurus. Jadi saya bersemangat saja kepada teman-teman, walaupun saya sering marah-marah dan lainnya. Ini untuk teman-teman KMI Kopin. Jujur teman-teman KMI Kopin atau teman-teman mahasiswa yang ada di KMI Kopin, Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023 bukanlah badan eksekutif mahasiswa yang sempurna. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman seluruh mahasiswa Kopin, ketika ada satu kesalahan, ketika badan eksekutif mahasiswa periode ini tidak berjalan sesuai pada koridornya, saya meminta kepada teman-teman kritiki kita dengan rasional, dengan kritikan yang rasional. Itu yang saya minta kepada teman-teman. Dan juga teman-teman dari Kopin, ketika kita mengadakan sebuah agenda yang sifatnya itu membutuhkan teman-teman, saya mohon bantuannya dari teman-teman, karena badan eksekutif mahasiswa bukan lembaga yang milik pengurusnya saja, namun badan eksekutif mahasiswa milik seluruh keluarga mahasiswa Kopin. Gitu. Ya, untuk saya, untuk pengurus badan eksekutif mahasiswa, Haliwa ini menyampaikan semangat kepada pengurus badan eksekutif mahasiswa periode 2022-2023 ini. Harapannya kita dapat mengarungi selama satu periode kepengurusan ini sampai nanti kita demisioner di dalam kongres KMI Kopin, dan banyak harapan kepada teman-teman semua, terutamanya pengurus, banyak kepercayaan yang kita percayakan kepada teman-teman pengurus, dan saya juga tolong bisa terus berkomitmen dan konsisten untuk menjalani selama satu periode kepengurusan. Kalian boleh lelah, kalian boleh istirahat, tapi jangan sampai kalian keluar dari komitmen kalian yang sudah disampaikan kalau waktu itu. Dan juga harapan kedepannya untuk pengurus badan eksekutif mahasiswa ini terus seperti apa yang tadi disampaikan melalui strategi, yaitu terus berkomunikasi, terus berkolaborasi antar setiap kementeriannya, dan jangan sampai komunikasi ini tidak jalan, tapi terus jalankan komunikasi ini, terus kembangkan untuk internal kita yang baik. Dan banyak harapan kepada teman-teman pengurus badan eksekutif mahasiswa tentunya. Lalu juga untuk internal KMI Kopin, tentunya untuk internal KMI Kopin, saya harap kepada teman-teman semua kita dapat kerjasama dalam suatu program, kita dapat kolaborasi dalam suatu program kerja ataupun kewajiban. Dan juga yaitu saya ingin cita-cita, harapan dan doa kita, kabinet kita, dengan suatu kerjasama kita bangun persatuan, bukan untuk perorangan, tapi persatuan ini untuk seluruh KMI Kopin University. Dan juga ketika entah itu pengurus badan eksekutif mahasiswa dari setiap kementeriannya ataupun kita selaku presiden mahasiswa ataupun wakil presiden mahasiswa mengalami kesalahan di luar dalam koridor, kami sangat menerima suatu kritikan dan suatu hal yang lainnya. Kita sangat menerima. Namun betul dengan dikatakan presiden mahasiswa dengan rasionalitas, dengan sebagai kita kaum akademisi melalui kritisnya, mungkin teman-teman udah mengetahui gitu. Kita sangat terbuka untuk aspirasi teman-teman kepada badan eksekutif mahasiswa, ataupun teman-teman kalau misalkan pengen mengaspirasikan langsung ke kantor badan eksekutif mahasiswa, kita terbuka, tetapi dengan rasionalitas seperti itu. Dan juga harapannya semoga cita-cita Kabinet Cakra Sandia ini badan eksekutif mahasiswa periode 2022-2023
dapat terwujud yang namanya persatuan melalui kerjasama selama 1 periode kepengurusan. Oke, kita doakan ya teman-teman agar badan eksekutif mahasiswa yang sekarang itu makin maju, karena banyak banget cita-cita dari kabinet yang sekarang agar memajukan KMI Kopin, teman-teman. Nah, mungkin sebelum ditutup ada tagline nggak sih dari kabinet Cakra Sarjana yang Ada sekarang? dong. Ada pasti. Oke, boleh nih. Kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Kabinet Cakra Sarjana bergerak bersatu. Oh, mulai. Nah, karena ini pembahasan terakhir, maka podcast ini aku cukupkan. Terima kasih kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Terima kasih juga ke teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Bye.